Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan pastinya tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kita mohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mengikuti pembelajaran hari ini, diberikan pemahaman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk pembelajaran pagi hari ini, silakan disiapkan buku tematiknya ya, tematik 1C, buku tema ketiga, kegiatanku. Untuk subtema kedua, kegiatan siang hari. Untuk muatan pelajaran matematika halaman 63. Kita mau membandingkan bilangan. Nah, sebelum membandingkan bilangan, kita bandingkan dulu jumlahnya. Maka dari situ kita bisa membandingkan bilangannya. Di sini ada toko buah. Ya, ibu mau membeli buah di toko dekat rumah. Agi menemani ibu membeli buah. Agi membandingkan jumlah buah yang ada. Agi membandingkan jumlah buah-buahan. Nah, di sini ada buah jeruk di sebelah kiri, kotak sebelah kiri, ada buah apel di kotak sebelah kanan. Berapa jumlah jeruk di kotak sebelah kiri? Berapa jumlah apel di kotak sebelah kanan? Untuk bisa membandingkan bilangannya, kita hitung terlebih dahulu jumlah buah jeruknya. Berapa jumlah buah jeruknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jeruk di kotak sebelah kiri. Berapa jumlah apel di kotak sebelah kanan? Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 apel di kotak sebelah kanan. Nah, kita bandingkan jumlah jeruk ada 12, jumlah apel ada 15. Mana yang lebih banyak antara jeruk dengan apel? Lebih banyak apel karena jumlah apel ada 15, sedangkan jeruk hanya 12. Jadi 15 apel lebih banyak daripada 12 jeruk. Jadi 15 ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan 12. Bandingkan bilangannya antara 15 dengan 12. Manakah yang lebih besar antara 15 dengan 12? Ya, bilangan 15 yang lebih besar. Jadi 15 ini lebih besar dari 12. Nah, untuk latihannya, anak-anakku lihat halaman 64. Ayo berlatih, hitunglah banyak benda di dalam kotak. Beri tanda silang untuk bilangan yang lebih besar. Jadi bandingkan kotak sebelah kiri dengan kotak sebelah kanan. Hitung terlebih dahulu banyak benda dalam kotak dari masing-masing kotak sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nanti dituliskan banyak bendanya di dalam kotak yang ada di sebelah kanannya. Seperti contoh soal yang pertama, ada jamur di kotak sebelah kiri, ada belimbing di kotak sebelah kanan. Nah, dihitung berapa jumlah jamur yang ada di dalam kotak. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jumlah jamur yang ada di kotak sebelah kiri. Berapa jumlah yang kedua? Gambar yang ada di kotak sebelah kanan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dituliskan di kotak sebelah kanan
ada 15. Nah, setelah mengetahui jumlah bendanya, banyak benda yang ada di dalam kotak, baru kita bisa mengetahui mana bilangan yang lebih besar berdasarkan jumlah bendanya. Di sini ada 12 jamurnya, lalu yang kotak sebelah kanan ada 15. Mana bilangan yang lebih besar dari hasil bendanya? Hasil benda yang kita hitung. 12 dengan 15 mana yang lebih besar? Karena 15 yang lebih besar, maka diberi tanda silang. Ya, disilang. Karena bilangan 15 lebih besar dari 12. Untuk soal yang berikutnya juga seperti itu. Nanti dihitung terlebih dahulu banyak benda yang ada di dalam kotak. Dituliskan jumlahnya. Untuk kotak yang kedua juga seperti itu. Kotak sebelah kanan dihitung terlebih dahulu. Tuliskan jumlahnya. Jika sudah tahu masing-masing jumlah dari banyaknya benda, baru bisa kita tahu mana bilangan yang lebih besar antara kotak sebelah kiri dengan kotak sebelah kanan. Nah, bilangan yang lebih besar maka kita beri tanda silang seperti contoh pada gambar yang pertama ya. Pada soal yang pertama, karena 15 lebih besar maka dia yang disilang. Nanti dikerjakan, semoga sudah bisa dipahami untuk halaman 64. Nah, untuk yang kedua, matematika, kita mau mengurutkan bilangan. Di sini ada 4 kotak dengan jumlah buah yang berbeda-beda. Di sini ada manggis, berapa jumlahnya? Setelah dihitung, ya jumlah manggisnya ada 12. Lalu berapa di sini jumlah pir pada kotak yang kedua? Setelah dihitung, maka jumlah pirnya ada 14. Lalu kotak yang ketiga, ada berapa jumlah tomat? Nah, setelah dihitung, jumlah tomatnya ada 13. Yang terakhir ada semangka. Berapa jumlah semangka? Setelah kita hitung, maka jumlahnya ada 11. Jika sudah tahu masing-masing jumlah dari banyaknya buah ya dari keempat kotak, maka kita bisa mengurutkan bilangannya. Di sini ada 12, 14, 13 dan 11. Maka urutan bilangannya dari yang paling kecil, mengurutkan bilangannya dilihat dari jumlahnya dari yang paling sedikit, maka kita bisa mengurutkan bilangannya dari yang paling kecil. Di sini ada semangka 11 jumlahnya, maka dia yang paling sedikit jumlahnya. Ada, lalu setelah semangka, mana urutannya dari yang paling sedikit, dari paling kecil bilangannya? Manggis dengan 12 jumlahnya. Lalu tomat 13 dan yang terakhir yang paling banyak, yang paling besar bilangannya adalah 14. Maka urutan bilangannya adalah 11, 12, 13, 14. Nah, untuk latihannya halaman 65 sampai halaman 66 ada 3 soal ya. Nanti anak-anakku hitung terlebih dahulu benda dalam setiap kotak. Jadi satu soal ini ada 4 kotak. Hitung terlebih dahulu jumlahnya. Berapa jumlah kotak pertama dituliskan. Jumlah kotak yang kedua berapa jumlahnya dituliskan. Kotak yang ketiga berapa jumlahnya dituliskan jumlah buahnya. Lalu kotak yang keempat berapa jumlah buahnya dituliskan di dalam kotaknya. Jika sudah tahu masing-masing jumlah, maka bisa terlihat urutan yang paling kecilnya yang mana, dari yang paling sedikit dari hasil jumlah yang tadi sudah kita hitung. Maka diurutkan mulai dari bilangan yang paling kecil. Nanti kalau sudah ketahuan ya sudah dituliskan masing-masing jumlahnya, maka anak-anakku bisa urutkan bilangannya dari yang paling kecil. Di sini dituliskan urutannya. Karena ada 4 bilangannya, maka diurutkan semua bilangannya ya mulai dari yang paling kecil. Untuk halaman 66, lanjutan soalnya, soal yang kedua juga seperti itu. Di sini ada 6 kotak. Di sini ada 6 kotak, maka dihitung terlebih dahulu masing-masing jumlah buah dalam kotak, dituliskan. Nanti kalau sudah dituliskan, sudah tahu jumlahnya, maka bisa diurutkan bilangannya dari yang paling kecil. Dari hasil jumlah buah yang
anak-anakku hitung, dituliskan urutan bilangannya dari yang paling kecil. Untuk yang terakhir juga seperti itu, dihitung terlebih dahulu masing-masing kotak. Lalu nanti diurutkan bilangannya dari yang paling kecil. Nah, itu saja pembelajaran matematika untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Semoga bisa dipahami semuanya. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.